Kita masih bersama para narasumber untuk membahas mengenai pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, salah satu menteri dari Partai Nasdem. Kita sudah mengundang perwakilan dari Partai Nasdem, namun belum ada jawaban hingga saat ini, sehingga kami menampilkan ada dua narasumber yang berada di layar kaca saat ini. Pak Didi, melanjutkan pertanyaan yang tadi, indikasi apa yang menguatkan dugaan Anda bahwa ada permainan politik di sini, digunakan untuk memukul lawan politik? Ini kan bukan riset survei. Ini perilaku. Perilaku itu sekarang nggak usah indikasi. Ke TV One aja ya buktinya. Mengapa ILC dilempar keluar? Padahal dia yang menghasilkan income iklan terbesar. Apa yang terjadi? Itu indikasi perilaku kekuasaan yang mengkooptasi media. You nggak usah bertanya indikasinya apa, ini semua sudah tahu. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah politik gaya Empu Gandring dan Ken Arok? Itu politik itu biasa, menjadi lawan politik tidak harus dimatikan dengan keris Empu Gandring itu. Ya, kalau mau mengambil orang dalam situasi benci, tunda dulu. Ya. Cari waktu yang momentum benar sehingga betul-betul objektivitasnya jalan. Ini campur aduk dengan politik menjadi subjektif. You nggak usah tanya indikasi, ini perilaku politik. Baik. Sudah paham, ya. Dan juga kita ini bukan analisis biasa. Jadi demokrasi itu kalah biasa seperti main bola. Ini seperti sabung ayam. Kalau sabung ayam yang kalah disembelih. Tapi kalau pertandingan main bola modern, yang kalah itu tidak apa-apa, juara 2 dapat hadiah juga. Ya. Nah, sekarang yang tidak beradab itu sabung ayam, yang lawannya disembelih, nggak boleh ya. Baik. Tidak boleh menyembelih lawan. Oke, Pak Didi. Nah, biarkan dia bertanding, rakyat yang memilih. Itulah pertandingan dalam demokrasi yang beradab. Ini demokrasinya bungkusnya beradab, tapi isinya tidak beradab. Yang saya sebut Ken Arok sama Empu Gandring itu. Oke, baik, Pak Didi. Dan ini kita masih dipengaruhi peradaban ya yang tidak beradab dari kerajaan. Kalau kerajaan itu kan tangan besi. Raja membunuh siapa nggak suka ya terserah. Tidak boleh begitu. Ya ini kan zaman demokrasi. Ya. Sudah ada. Baik, Pak Didi. Sudah ada TV, sudah ada sosial media. Pak Didi, begini. Ya, dimanapun akan tahu ya. Dan tidak harus kita mengatakan dia A dengan B rapat membunuh menteri pertanian, mencekal menteri pertanian. Pak Didi, tapi begini Pak Didi, kata Mas Kurnia tadi nih, saya sempat bertanya ke Mas Kurnia bahwa yang bersangkutan Syahrul Yassin Limpo ini terlibat dalam ada 2 hal, yaitu bisa saja penyalahgunaan SPJ yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi, kemudian adanya pemberian dana untuk suap jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, kalau misalkan ada unsur indikasi seperti itu, apakah pun kalau ini berkaitan dengan tahun politik, ada katakanlah lawan-lawan politik tertentu, kalau yang bersangkutan ada masalah hukum seperti itu, apakah tidak boleh ditindak, Pak Didi? Begini materi hukumnya dijalankan. Saya tidak punya gugatan kepada masalah hukum itu. Tetapi di belakang hukum itu, nafsu politik, kaitannya dengan pertandingan demokrasi itu yang menyebabkan hukum itu cacat. Baik. Ya enggak, kalau sekarang hukum itu, ya coba perhatikan ya, hukum itu tidak bisa membedakan mana yang per se legal dan mana yang rule of reason. Ya, yang per se ilegal itu membunuh haram, harus dihukum. Baik. Tetapi tidak lulus, itu bukan pekerjaan kriminal. Sekarang banyak di dalam hukum itu mencari-cari kesalahan. Orang mengalami kegagalan dalam satu proyek tapi tidak mengambil apapun. Baik. Ya, dia tidak mencuri, hanya di dalam proses ada iklim yang sedikit berubah sehingga merugikan negara. Dia bukan kriminal. Ya. Ya, menterinya aja dicopot. Nggak usah dihukum seperti kriminal pencuri. Nah, hukum di Indonesia itu tidak bisa membedakan mana yang kriminal, mana yang administratif. Baik. Sehingga dia mencari-cari kesalahan. Dan kalau dicari kesalahan itu sangat banyak. Saya coba tanyakan ke Mas Kurnia kalau begitu ya, Pak Didi. Mas Kurnia, saya coba tanyakan ke Mas Kurnia kalau begitu. Mas Kurnia, apakah ini memang murni hukum atau memang masalah administratif saja sebenarnya untuk dugaan yang Anda indikasi yang Anda sebutkan tadi di awal? Iya, tentu
asumsi atau pendapat Pak Didi dan kebanyakan masyarakat berkaitan dengan KPK ditunggangi dengan isu politik sulit untuk kita bantah sebenarnya. Kalau kita merujuk pada peristiwa beberapa bulan yang lalu, terdapat satu dugaan tindak pidana korupsi yang sepertinya dipaksakan oleh KPK. Bahkan banyak pemberitaan menyebutkan sampai lebih dari 15 kali gelar perkara itu dilakukan. Ya. Nah, itu yang menjadi problem yang cukup serius di internal KPK, apalagi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh figur-figur yang bermasalah, figur-figur yang kerap menjadi sasaran kritik oleh masyarakat. Ada beberapa sebenarnya perkara yang masih menjadi tunggakan di KPK. Misalnya yang pertama terkait dengan kasus pencarian buronan Harun Baik. Masiku. Oke. Kami mensinyalir perkara itu melibatkan pejabat teras tinggi partai politik tapi tidak diusut oleh KPK. Oke, Ada kita tahan di perkara- situ dulu. Ini perkara tingkat tinggi sebelumnya tidak diusut KPK, tapi kenapa KPK kemudian mengusut kasus yang ini? Mungkin di situ poinnya yang di-highlight untuk sementara waktu. Tapi nanti akan dilanjutkan ya, Mas Kurnia ya. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Silakan Mas Kurnia dilanjutkan tadi. Ya, jadi konteks tadi itu bukan kami tidak mendorong penanganan kasus di Kementerian Pertanian, tentu itu kita dorong jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kalaupun Pak Menteri Pertanian terduga pelaku itu tidak sepakat dengan penetapan tersangka, misalnya nanti naik ke penyidikan, ada banyak upaya hukum yang bisa dilakukan. Namun kami juga ingin mengingatkan kepada KPK, karena saat ini konteks KPK berdasarkan Undang-Undang KPK baru itu berada di bawah eksekutif. Tentu kita tidak menginginkan kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atas perintah cabang kekuasaan tertentu. Kenapa ini kami sampaikan? Kami anggap ini sebagai hal yang wajar. Mengingat saat ini, tadi yang saya ulangi kembali, KPK dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah, pernah terbukti melanggar kode etik, sehingga masyarakat meragukan independensi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, sementara di waktu yang sama, pimpinannya penuh dengan permasalahan. Ya. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Demikian. Tapi dari secara pola penyelidikan dan penyidikannya aja apakah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan KPK selama ini? Kadang-kadang kan biasanya ketika menetapkan seorang menjadi tersangka harus ada tersangkanya dulu nih penyidikan baru menterinya dipanggil. Nah, ini baru tahap penyelidikan tapi menteri sudah dipanggil di sini. Ya, kalau kita merujuk pada sejumlah pemberitaan, perkara ini sudah naik di tingkat penyelidikan sejak bulan Januari. Dan bahkan pada pekan pertama bulan Juni, diduga dokumen gelar perkara itu bocor ke masyarakat dan di dalam dokumen tersebut yang disiarkan oleh banyak pemberitaan disebutkan nama beberapa orang calon tersangka. Oleh karena itu, karena ini sudah menjadi konsumsi publik yang masif, tentu kita mendorong KPK agar segera mengklarifikasi sebenarnya perkara apa atau dugaan peristiwa pidana apa yang menyasar Kementerian Pertanian, sehingga dugaan-dugaan di luar hukum itu bisa dijawab secara clear oleh KPK dan tidak berkembang sedemikian rupa. Sekali lagi, karena ini menjelang tahun politik Februari tahun 2024, amat rentan kewenangan KPK yang besar, ditambah dengan pimpinan bermasalah, banyak catatan kritik terhadap penindakan KPK, kami khawatir penegakan hukum KPK ditunggangi isu-isu lain di balik kepentingan hukum yang harusnya berjalan objektif dan independen. Demikian. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Didi. Pak Didi, artinya dengan statement yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi, apakah perlu lembaga-lembaga yang katakanlah berwenang untuk mengatasi kasus korupsi ini mendapatkan kontrol? Tapi kontrolnya bagaimana dan kontrolnya siapa yang bisa melakukan itu? Itu KPK itu sudah menjadi nasi, sudah jadi bubur ya. Jadi saya setuju Mas Kurnia ya. Bukan hanya di KPK-nya masalah, yang cawe-cawe di belakangnya itu juga punya masalah. Sejak awal amandemen itu meruntuhkan Undang-Undang KPK, itu sidang-sidangnya subuh-subuh dikontrol oleh istana yang merubah itu. Dan sudah ada ratusan
anak-anak muda demo sampai ada yang mati, tetap aja berjalan. Dan itu tumbuh ketemu tutup, Mas Kurnia. Jadi masalahnya di dalam dan juga yang cawe-cawe di luarnya juga masalah. Jadi ketemu. Nah karena itu saya mengingatkan, saya bukan urusan membela Yassin Limpo sama Plate, ya. Kalau saya kemudian mengatakan di publik ada Hapsoro di situ, harus adil, ya. Saya mengingatkan dalam konteks ekonomi politik, ya, jangan sampai hukum ini seperti Mas Kurnia tadi dijadikan keris empu gandring, ya, dipakai sebagai alat, ya. Nah, saya mengatakan ada indikasi itu dipakai berdasarkan sebab akibat yang terjadi dan sejarah sebelumnya. Dan KPK itu kan sudah di bawah lembaga independen tapi di bawah pemerintah. Kamu independen tapi di bawah ketiak saya. Itu bagaimana? Itu kontradiksi. Jadi ya sudahlah, sholat maghrib aja deh ya. Kita sekarang melihat aja proses-proses ini dan kemudian cepat selesai dan berubah lebih baguslah ke depannya. Sholat maghrib, Mbak. Baik, saya terakhir ke Mas Kurnia sebagai penutup, apa yang kemudian harus dilakukan KPK untuk menjernihkan ini semua agar tidak ada lagi muncul anggapan-anggapan seperti yang kita dialogkan pada sore hari ini. Bahkan dalam banyak pemberitaan juga turut disebutkan peran beberapa orang di Kementerian Pertanian. Ada yang disinyalir adalah orang dekat dari Menteri Pertanian yang mengumpulkan uang-uang tersebut. Oleh sebab itu, apalagi ditambah KPK kabarnya sudah memeriksa puluhan orang. Jika memang sudah terpenuhi 2 alat bukti, segera tingkatkan ke penyidikan. Untuk menjamin proses hukum tersebut bisa dilakukan penahanan, penangkapan, atau pencegahan. Namun sekali lagi, ini agar untuk clear di tengah masyarakat, KPK harus segera mengumumkan teknis penanganan perkara yang melibatkan atau diduga melibatkan Menteri Pertanian itu seperti apa. Sekali lagi, karena ini sangat rentan sekali diakomodir dengan kepentingan politik, apalagi terduga pelaku itu merupakan kader dari satu partai politik. Oleh sebab itu, selain mendorong hal tersebut, lagi-lagi kami mengingatkan ada tumpukan perkara yang juga melibatkan politisi partai-partai tertentu yang harus diusut oleh KPK. Agar pendapat mengenai KPK melakukan tebang pilih itu bisa dibantah oleh KPK, sekalipun kami meragukan itu bisa dilakukan oleh KPK. Oke, baik. Terima kasih Mas Kurnia dan terima kasih juga Profesor Didi J. Rahbini sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.